Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di kesempatan kali ini kita bisa hadir untuk belajar ngaji kitab Bulughul Maram yang masih membahas tentang salat sunnah. Salat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, lahuma bagi keduanya, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, anha dari dia Aisyah, karena adalah Nabi sholli salat minal laili di waktu malam, asra rakaatin 10 rakaat, wa yutiru, dan beliau witir bisa jedatin dengan satu sujud, wa yarka'u rakaatil fajri, dan beliau rukuk dengan melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar, sunnah subuh. Fatilka salasu asyrata, itu adalah 13 rakaat. Jadi menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah juga, Nabi ini pernah salat 10 rakaat. 10 rakaat itu kalau kita mengambil riwayat yang masna berarti 22, berarti 5 kali salam. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Kemudian setelah itu masuk waktu subuh, beliau sholat fajar, sunnah fajar. Dan itu disebut menjadi 13 rakaat. Jadi yang 11 rakaat itu seperti keterangan Aisyah yang lalu, yaitu 4-4-3. Kalau ini adalah 10-1 tambah 2 ya. 10-nya adalah salat malam yang 22 rakaat dengan witir 1 plus 2 rakaat qabliyah subuh. Ini disebut sebagai 13 rakaat. Iya. Jadi selesainya itu biasanya Nabi itu waktu sahur selesai. Jadi sahur yang dilakukan Nabi itu kan di akhir malam. Ya, tidak seperti kita zaman kecil-kecil itu kan sahur jam 2 sahurnya. Ya, dulu kan begitu, Pak. Ya, sekarang sudah mengerti, jadi sahurnya malah sesudah jam 3, setengah 4 gitu. Ya. Sekarang nomor hadis 403. Wa anha, dan dari beliau, qalat, berkata Aisyah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat minal lail di waktu malam, atau di hari waktu malam itu jumlahnya salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Yutiru, beliau witir min dalika, dari yang demikian itu, bi khamsin, dengan 5 rakaat. Jadi kalau 13 berarti tarawihnya 8 ya. Salat malamnya 8 plus 5. La yajlisu, tidaklah beliau duduk, fi syai'in, dalam suatu pun, illa fi akhiriha, kecuali di akhirnya.
Jadi salat witir ini tidak menggunakan tahiyat awal, tapi langsung 5 rakaat ditutup dengan 1 salam, duduk di akhirnya. Ya, barangkali di masjid kita ini perlu begitukan Pak, biar kadang-kadang witir 1, kadang-kadang witir 3, kadang witir 5, supaya orang itu tahu, tidak semua orang itu tahu ya. Oh, caranya begitu. Nggak diumumkan Pak, diumumkan oleh imamnya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Wa anha, dan dari beliau Aisyah, qalat, beliau menyatakan, min kullil lail, dari tiap-tiap malam, qad autara, sungguh telah mengerjakan witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, fantaha, maka selesai witruhu, witirnya, ilas sahari, hingga waktu sahur. Jadi berarti Nabi itu memang salatnya itu berhenti kalau Ramadan itu selesai sahur, kemudian setelah sahur sekitar, kalau membaca Al-Quran itu 50 ayat, enggak panjang kok, 50 ayat, langsung masuk subuh. Ya, itu biasanya. Kenapa kok ukurannya ayat? Ya, karena enggak ada jam ya. Makanya ukurannya ayat, ukurannya dengan memperkirakan ini. Iya, kalau dia membaca ayat. Muttafaqun alaihima. Ya. Ya, muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kira-kira kalau 50 ayat ya lihat bacanya Pak. Kalau orang itu bacanya lancar ya 15 menit selesai. Ya, 10 menit mungkin ada yang selesai, antara itulah 15-20 lah. Ya, jadi selesai makan sahur, menunggu sebentar subuh. Ya, ini kan supaya orang yang sahur itu bisa menggosok giginya, membersihkan dirinya kalau mau melakukan sholat subuh berjamaah. Ya, dan Nabi kan tidak pernah tidur setelah sahur itu. Ya, yang beliau tidur itu setelah witir, sebelum witir. Sebelum witir tidur beliau. Habis salat malam panjang, beliau tidur miring istirahat, lalu kemudian witir. Setelah witir, kalau puasa ya beliau sahur, setelah itu subuh. Ya, pernah ditanya Rasulullah tentang Aisyah tentang tidurnya, beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku ini tidur, tapi hatiku tidak tidur. Artinya hampir tidak pernah terjadi Nabi itu kebablasan. Iya. Ini awak dhewe kadang mau melek atine turu nggih. Kadang-kadang juga melek kedua-duanya. Ya. Atau tidur kedua-duanya. Kalau kita tidur ya tidur Pak memang. Hampir tidak ada lah kalau orang itu tidur lalu mengker terus hatinya melek. Ya. Wan Abdullah bin Amr ibn As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Biasanya kita sebut Abdullah bin As. Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, kamu jangan berbuat seperti si fulan itu loh. Kenapa si fulan itu? Karena yakumu minalail, dulu itu dia sergap salat malam, dia sergap salat tahajud. Fataraka qiyamal lail, maka dia meninggalkan salat malam itu. Muttafaqun alaih. Jadi ini Nabi nggak suka kalau orang itu dulu itu sergap, mari malas. Ya, jadi upayakan kita itu sholat semaksimal atau optimal ya, seoptimal ya. Kalau optimal sesuai kemampuan masing-masing. Kalau maksimal mesti ada ukuran yang ditetapkan. Padahal kemampuan orang itu beda. Mungkin jenengan
salat malam 2 rakaat dengan 1 witir, monggo, nggak apa-apa. Allah itu loh membalas sekalipun kecil. Saya contohkan ya Bu ya, kalau jenengan itu lewat di perempatan ini kan ada orang yang nyebrangkan jalan, itu minimal 3 pinten biasanya sekarang ini 1.000 paling ya, minimal 1.000, mungkin ada yang 500 ngasih ya dulu ya. Kalau misalkan ada uang 20 200 rupiah sebenarnya aduh gak ngekei di mangekei, kalau mesti dibuak karo wong ya, ini kan dibuang karena dia merasa dilecehkan, tidak dihargai atau apa. Itu kan manusia. Allah Ta'ala lebih kecil dari 200 rupiah itu saja diterima, karena Allah itu syakur, maha mensyukuri. Makanya jangan nggak perlu malu kalau misalkan wis tarhim terus witir siji tok til, nggak perlu malu. Kata Nabi, salatlah kamu walaupun hanya 1 rakaat, nggak apa-apa kata Nabi ya, daripada kamu meninggalkan. Lebih baik infak sedikit daripada tidak sama sekali gitu. Zaman punyanya sedikit, memang kerjaannya misalkan atau saat itu uangnya sedikit, adanya sedikit, nggak perlu malu. Sebelahnya misalkan berinfak 100.000, jenengan itu ono 2.000, ono 2.000. Bismillah, jangan malu ya. Kenapa? Allah itu maha menerima amal ya, jangankan gitu, gak amal aja ngelih kotak kemudian ngomong dalam hatinya, ya Allah saya nggak punya apa-apa hari ini, insya Allah kesempatan lagi akan aku isi. Nanti dicatat kalau insya Allah ya, padahal gak ngetokno belas ya, niat untuk beramal di suatu kesempatan yang lain. Makanya jenengan nggak perlu malu, karena kalau kita lihat di sirkuler ya atau daftar infak, orang nyebar di WA itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan 20, ada yang 100.000 ya, minimal misalkan 100. Jangan ambil minimal karena memang kemampuannya segitu, enggak apa-apa ya. Karena kita beramal bukan karena ingin dibaca orang, tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Lha nek enten akeh lapo didik nggih. Nek enten kathah misalnya jenengan mampu 10 juta. Lah kok mek 100.000. Ya, salah sampean nggih. Wong kemampuane 10 juta kok nggih. Makanya yang dilihat Allah taala kan bukan nominalnya tapi kemampuan jenengan. Istitoknya ya, kemampuannya. Sehingga orang, kata Nabi, sabaqat dirham mi'ata dirham, mendahului 1 dirham atas 100 dirham. Bisa mendahului Pak. Tukang becak yang sedekah 10.000 itu bisa mengalahkan direktur utama yang 100.000 atau 1 juta nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena 10.000 itu rong rit Pak. Ya kan kadang satu becak saya di 5.000 ya, atau yang agak jauh 10.000. Sedangkan para direktur itu mendapatkan uang 1 bulannya 1 juta itu gampang gitu. Ya itu contohnya. Makanya nggak perlu malu. Berikutnya 406. Wan Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru, witirlah kalian ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Ya kita ini kaum muslimin yang mengimani Al-Quran dan suka membaca Al-Quran ya. Kalau belum suka ya dipaksa untuk suka ya. Ya. Memang maca Quran itu dipaksa Pak. Nah kalau dipaksa akhirnya mau liani Quran yang serius itu ya. Fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah itu witir. Memang Allah itu esa, ganjil. Tapi tidak bisa dibagi setengah gitu, kayak matematika siji lak dibagi dari setengah gitu. Ya, ganjil, ahad, esa. Ya, menurut saya pribadi itu ketuhanan yang Maha Esa ya mek Gusti Allah tok, Pak. Gak ono maneh. Mosok Hindu niku esa, wong telu nggih. Kristen Trinitas. Wong Kristen dhewe lak sing ngomong, mosok masuk dalam esa ya gak masuk.
Karena memang yang merumuskan Pancasila itu adalah ya tokoh-tokoh kita kaum muslimin. Makanya jenengan nggak perlu menghantamkan Pancasila dengan Al-Quran. Karena ada yang dikontradiksikan. Iya, begitu. Ya, kak cerdas itu ya. Karena yang buat adalah para ulama ya, para ulama. Sampai tinggal nih, apa sih bertenang Al-Quran? Nggak ada kan? Ya, musyawarah ya Al-Quran, ya, persatuan ya Al-Quran, ya. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai witir. Salat witir jangan disukai Allah Ta'ala. Kalau kita mau mendapatkan cinta Allah itu, ya banyak sih orang ngomong saya cinta Allah. Gak ada orang Islam ditakoni gak cinta Allah. Tapi dia mencintai Allah dengan caranya ini masalah. Mau nyintai Allah kok nurut carane dewi. Ya kudune nurut Allah. Di antaranya surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian adalah orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Jangan jenengan gaya-gaya. Saya cinta Allah maka saya sholat sekian puluh rakaat pada bulan tertentu dan hari tertentu. Ikulah karo sampean dhewe. Ya. Wong kepingin dicintai Allah kok ngurut awake dhewe. Ya bertepuk sebelah tangan sampean ya. Ya sama dengan jenengan mencintai istri. Ya. Tentu cinta kita lebih dasar kepada Allah ya. Istrinya itu senengannya bakso, dipaksa makan sego goreng, ya repot kan. Aku cinta engkau sayang, iki lho sego goreng enak. Padahal bojone gak arep. Aduh sama untuk kono bakso rombongnya deh seneng, karena memang dia suka. Itu contoh gambarannya, ngerti ya? Jangan memaksa orang yang kita cintai mengikuti kita. Tapi panjenengan ya harus mengikuti orang yang dicintai. Mesti dia akan menuruti apa yang kita inginkan. Ngoten ya? Nggih. Sampeyan takon wong sing tau pacaran lah ngono. Sekalipun terus pegatan. Kau ada nih. Kalau takone, cerai ya. Pacaran enggak dulu orang tahu. Pacaran, Pak. Ya iku pelajaran berharga bagi kamu bahwa orang pacaran itu tidak akan pernah mengetahui watak dan sifatnya. Paham? Sing cerai-cerai kula anu ngoten arek-arek wong tuane. Golek dhewe tadi temono bapak cari sendiri, Pak. Lah kok iso cerai apa ceritane? Ya. Ya, sampeyan takoni artis-artis lah pacaran kabeh, tapi ya cerai kabeh. Ngono lho kurang bukti. Makanya kalau saya bilang sama anak, kalau kamu pacaran berarti satu, kamu merasa ganjaranmu luwih akeh, maka perlu dikotori. Jadi kurangi. Hatimu kurang merasa paling bersih, makanya perlu dikotori dengan hal-hal yang begitu. Menengahi aslinya seru nek salah. Cuma jenenge setan itu ya, kayak indah gitu Pak. Ya, dipoles. Memang Al-Qur'annya bilang gitu. Setan itu menghiasi amal yang jelek seakan-akan indah sekali. Sampeyan gojek bojo sampeyan lah biasa Pak. Pendino ngoncet lo biasa, ya biasa ngoncet nang pasar nanti. Coba nek wong pacaran, ketoke luar biasa. Nggih. Mangan berdua dengan istri itu biasa. Tambah jauh dewi-dewi teman. Ojo wong loro Mas gak warek lah ngono. Tapi nek ketika pacaran, mangan sak mangkok wong loro dadi indah. Padahal gak warek, tapi jadi indah. Dieling-eling. Ya. Nah itu contohnya. Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, akhir salat kalian bil laili, di waktu malam, witron, ganjil. Ganjil itu ya 1, 2. Ya 1, 3, 5, 7, 9 itu ganjil kan ya. Kalau ganjil niku loro leren sik terus tambah siji. Ya. Salat itu kalau sudah salam ya wis salat liyane berarti. Ya.
Ya loro tambah siji anjane nek matematika dadi 3 ganjil betul itu. Tapi nek salat enggak bisa. Kenapa? Karena sudah ditutup dengan salam. Kecuali tahiyat awal, kayak maghrib itu ganjil. Kata Nabi, maghrib itu witrul lail, witirnya malam. Maghrib itu pernah disebut gitu. Kenapa? Karena maghrib itu ya 3, tapi kan tidak ditutup salam di tahiyat awal. Tahiyat awal berdiri lagi tambah 1 salam, makanya disebut ganjil. Tidak bisa dikosor. Ya. Salat yang bisa dikosor itu yang 4. Mungkin nek gak ngerti ngono dikosor. Maghrib dadi loro, isya dadi loro. Kudune ya 1,5 ya. Ya pas rokok itu atau itidal salam assalamualaikum. Lapa kosor ya. Subuh juga tidak bisa dikosor, nek dikosor entek ya. Makanya Nabi itu ketika safar itu tetap salat qobliyah subuh, ya tetap salat dahulu. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan kosor. Kosor kan melakukan perjalanan di waktu siang harinya beliau. Ya. Ya kita itu tidak gampang-gampang no kosor, ya gak ngangel-ngel kosor sesuai dengan aturan. Nek wae kosor ya kosor. Nek wae mboten kosor nggih mboten. Nggih. Nah itu. Jadi diperintahkan untuk melaksanakan kosor dan menutup salat malam kita, salat tarawih kita dengan apa? Witir. Bismillah. Ngoten. Muttafaqun alaih. Wa antal kibni Aliyin, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, ya, yaqulu, beliau bersabda. Kalau yang berkata perempuan ya takulu, kalau yang berkata orang banyak ya yaquluna, ngoten bahasa Arab ya. La witrani fi lailatin, tidak boleh witir 2 kali witir dalam 1 malam. Misalkan ada hadis jenengan diperintahkan, ada hadis pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Ya kan ada ya. Untuk puasa 3 hari, untuk salat duha itu loh. Ya, itu kemudian jenengan witir setelah isya witir, setelah itu tidur. Kalau nanti misalkan bangun gimana? Ya zaman sholat malam saja, nggak usah witir. Jangan habis witir lalu sholat malam. Ada yang begini pak, witir telu ditambah situ ditekan no, itu ya aneh malah ini ngeten. Jadi misalkan biar nggak witir 2 kali, tadi kan sudah witir 3, dia sholat 1 untuk mengenapkan yang tadi, itu tambah aneh-aneh nih, nggak usah ya. Jadi tetap jenengan sholat witirnya di awal. Ya, yang terbaik witir itu ya di akhir. Kalau jenengan pede bangun, ya, seperti Abu Bakar, itu nggak pernah witir di awal. Ya, Umar di awal pernah ya. Tapi Abu Hurairah juga gitu. Jadi kalau jenengan saya itu merasa, oh insya Allah saya bisa bangun, nggak apa-apa jenengan. Ya. Dia untuk bisa bangun. Tapi kalau wasel ngoten ya. Kalau kesel malah nggak boleh salat Pak. Kalau keselnya nemen, jenengan istirahat dulu, tidur, nanti bangun. Kalau sudah betul-betul kondisinya kondusif, silakan salat sunnah. Nah, kalau keselnya nemen, jangan salat sunnah. Seperti istri Nabi itu pernah melakukan salat, memaksa dirinya untuk salat sunnah tahajud, mungkin dengan berdiri yang lama. Jadi dibuat dia buat tali ya di pintu, di tiang masjid, diletakkan di sini lah Pak. Engko nek misale ngantuk niku mboten sampai ndelosor nggih, gandul ngoten ya. Maka kemudian Nabi suruh lepaskan ya, talinya. Hendaklah kalian salat dalam keadaan ya, giat dan dalam keadaan sadar.
Boleh jadi kamu sedang melaknat dirimu sendiri kalau kamu tidak sadar. Utawa dungoi keliru. Wayang ngadeg maca tahiyat ya iso. Karena apa? Ngantuk. Ngantukin nemen. Maka kalau ngantukin nemen jangan tilem. Nek luwih nemen kongkon mangan. Saya pernah, Pak, puasa Senin Kamis laupe kalau ngulang sekolah. Saya sampai di masjid itu sudah jamaah, saya makan, Pak. Mau laupe nemen ya. Ya jamaah kalau mangan ya tenang kok ana sing insyaallah ana sing ngewangi wong telat-telat musafir. Ya enggak apa-apa karena apa? Termasuk kebelet pipis itu juga enggak boleh diempet. Wis nemen ngoten niku. Karena jenengan nanti enggak khusyuk salatnya. Ya. Sekalipun sudah iqamat jenengan kepingin berak saja. Ya, dengan tenang nanti kalau selesai ya dihitung salat jamaah niat sampean. Ya, karena memang niatnya jamaah dan larangan itu larangan Nabi SAW. Seperti ibu-ibu ya, ketika Ramadan atau bukan Ramadan, kemudian jenengan menstruasi sehingga tidak puasa, itu dapat pahala jenengan karena patuh. Kalau jangan puasa lah dosa, nggih, lapo gak poso? Kalau kan Nabi, padahal kan patuh, ya. Makanya kalau misalkan puasa itu kurang 10 menit ternyata menstruasi. Ya sampean mangan wis. Batalkan enggak? Wis batal, kari gak dibatalno tetep batal. Kurang berapa? 10 menit. Kalau gremeng nang Gusti Allah. Kurang 10 menit. Oh, ngene iki boleh nyaur, tambah oleh dosa sama. Yang mentakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala. Gak usah gremeng. Ya Allah, matur suwun keluar. Pahalanya dihitung mulai sahur sampai keluar tadi puasanya. Sekalipun menurut fikihnya batal. Nggih. Enggak apa-apa. Nanti disahuri di waktu yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Anjene urip nek krana Allah niku enteng, Pak. Tapi yo angel. Udan terus kayak ini. Alhamdulillah, muga-muga gak banjir. Nggih. Ya, saya juga kemarin nggak ngajar ngaji Pak Kemis itu, nggak ngajar saya, karena tahu porsi koyo ngoten. Terus ngaji kula niku nyabrang Kali Mas nih, di daerah dekat itu dengan rumah itu, tinggal nyabrang ngoten tok. Tapi melihat kondisi sungai yang arusnya sangat deras, gitu. Niku wae dibrol kok nih, rolak itu Pak, dibuka semua pintunya, karena memang curah hujannya sangat tinggi. Mboten berangkat kula. Pun pesen jamaah kula. Jamaah weringenan. Pokoke ke Jawa-Jawa kula mboten dugi insyaallah. Kecuali enten jembatane kula. Kalau di Mojokerto kenapa datang? Ngancene dalane aspal. Coba enten nyabrangi, mboten teko kula. Nggih, alhamdulillah masih sami tebet-tebet asik aspalan. Jadi ada mobil. Kok saya enggak punya mobil? Insyaallah juga enggak datang. Karena saya juga tidak berani gambling sekarang hujan-hujan malam-malam ya. Nek zaman biyen dugi kula nom-nom biyen. Sakniki timbang gerges 3 dino. Aduh gak nggih. Kan tidak boleh Nabi juga la dharara wala dirara. Ya, orang tidak boleh membahayakan orang lain dan juga keselamatan dirinya sendiri. Loh ini kan sabilillah, nggih sabilillah. Ya. Kecuali perang. Nek perang mesti budal nggih. Atau memang saat betul-betul membutuhkan, tidak bisa ditunda. Seperti ceritanya Pak Kasman Singodemejo, ya, seorang pimpinan pusat. Ketika dakwah di mana saya lupa, pokoknya di daerah Sumatera, itu tiba-tiba badai, angin topan, terus Pak budal, numpak perahu. Aku budal karena Allah. Sakjane kudu ngoten kula niku sakjane. Tapi dereng saged. Sajane ngoten. Bapak saya begitu Bapak saya. Bapak Jasudan. Sampai kula, Pak, jenengan berangkat. Ya gak apa-apa, bekne nang kono gak udan, nek kene udan. Anake dereng saged niru ngoten, Pak. Itu semangat ya saya niru itu ya niru ayah saya karena saya kecil-kecil mesti diajak ngaji. Ya, usia SD
sepeda pancalan kula piyambak dampingi nggih nek wayah ngaji kula turu nggih nek jajane metu kula melek wis kaya anak sampean nek ngaji lah ngoten ya. Tapi itu penting ternyata. Itu nanti kita sadari yang demikian itu ketika kita dewasa. Alangkah kok gak dianu ngono paling yo gak seneng ngaji ini. Akhirnya seneng ngaji dan saya berusaha untuk tetap ya mendakwakan ilmu sesuai kemampuan saya Mas. Ngoten. Sampai dulu waktu istri masih anaknya kecil-kecil pun saya tinggal untuk di rumah sendirian. Saya bilang, "Sampe nek ngempet aku mulang ngaji gak iso, mesti budal." Ya, kenapa? Ya sudah komitmen, kecuali kondisi memang tubuhnya sekarang kan tidak seperti dulu Pak ya, karena sudah di atas 50 kan. Ya segitu diukur dhewe lah. Ya. Wong Allah ya gak maksa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali orang-orang tertentu yang saya ceritakan itu nggih. Memang orang khusus itu beda dengan orang biasa. Orang khusus itu beda Pak. Seperti Nabi itu kan orang-orang khusus, sahabat orang-orang khusus. Panjenengan tingali perangnya Khalid itu, perang Mu'tah. Sopo sing wani ngedepi Romawi kalau enggak Khalid dan para sahabat. 3.000 orang melawan 200.000 nih Pak. Depan awak ya saiki nggo rudal nggo anu. Niku nek gak mental baja mule wis melayu wis turu. Ya. Gitu. Makanya disebut Khalid itu pedang Allah yang apa? Terhunus al-maslul ya. Seperti itu. Kenapa? Beliau memang luar biasa. Tapi meninggalnya di atas kasur. Tapi terhitung mati syahid Pak, karena beliau itu berulang-ulang perang dan ingin mati syahid. Lu anjane gak ditakdir mati syahid loh. Ya seperti Rasulullah kan perang berulang-ulang. Mati ini ya di pangkuan Aisyah. Itu menunjukkan Aisyah adalah istimewa. Dirawat sakit di rumah Aisyah. Istimewa beliau. Turunnya wahyu mesti di rumah Aisyah, nggak pernah di rumah yang lain. Jibril itu mesti ke Aisyah. Ya, dan istri Nabi ini sangat dibenci oleh orang Syiah. Sangat dibenci orang Syiah. Jangan cak semerap Syiah itu bukan kayak dengan Muhammadiyah Pak. Wis nyempang pol ya. Jadi wis kalau tinggali sekte apapun yang paling sesat itu Syiah kalau kula pribadi. Kenapa? Sekte yang lain itu tidak pernah maki-maki Quran Pak. Nuduh-nuduh Quran enggak asli itu enggak ada Pak. Masih melentar-melentar. Tapi Syiah akan mengatakan Quran sampai niku enggak asli. Seperti gawe. Lah kok sampean gawe terpaksa wong kurang ketemu sing asli. Jadi kayak filmnya sinten Kerasakti. Ket biyen ndoleki kitabe gak ketemu. Kan gitu ya Pak. Perjalanan mencari kitab suci. Bene ketemu konco Syiah sampe takone. Ya apa Cak, gurung ketemu sing 2/3. Kok maca Quranku ngoten nggih. Mungkin ya napa jawabane kepengin ro kula nggih. Karena Quran yang kita baca dituduh palsu atau tidak sempurna. Sepertiganya berarti sepertiganya 30 juz. Kalau 2/3-nya hilang berarti pinten? 30 90 juz. 90 juz tambah 30 juz. 120 juz. Berarti Quran bebel. Jarang ketemu. Niki sak niki nggih dapur isi to mriku nggih. Wong ket biyen kok gak ketemu. Sama dengan Imam Mahdi yang ke-12 Pak, dinteni nang iraga metu-metu. Jare mlebu guwa. Ket sak niki gurung metu-metu. Kok gak mangan kok jek urip. Imam ya siji mek sampean. Makanya kadang-kadang saya itu heran melihat orang kalau Allah itu dibahas, kalau walinya diterima. Misalkan Allah turun ke langit dunia seperti ke malam yang akhir. Oh itu enggak ini, itu bukan turun seperti ini. Pakai akal dia. Enggak ada seperti ke malam terakhir. Nyatanya bumi muter nih. Wong Nabi Muhammad ngomong ono lho, dia ngomong
gak ono. Terus melok sapa dek nggih? Tapi nek waline mlebu sumur to tembus Mekah percaya. Ojo mikir iku wali ya. Lah apa Gusti Allah gak dingono pisan. Gusti Allah kan luwih hebat maneh nggih. Gak apa maneh. Paham maksud kula? Ini kan aneh nek Gusti Allah dikongkon nurut akale. Nek menungso gak oleh mikir, gak tutuk pikiran sampean. Kan ngoten biasanya. Iya, anjir gak tutuk ya gak apa-apa, sing penting awak dhewe ngikuti Quran. Kalau ini gak repot ngoten. Dianggap cek tutuk syariat terus gak ngurus. Syariat itu ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wong penilaian manusia lah bikin pusing kita, nggih. Paham ya? Jadi makanya kalau kita sudah Allah mengatakan seperti ini di Quran, di hadis Rasulullah mengatakan ini, sami'na wa ta'na. Hakikatnya kita serahkan Allah Ta'ala. Kita itu loh mau bahas hakikat apa? Wong Gusti Allah gak iso didelok kok nulak hakikati. Nggih. Nanti semerap Gusti Allah. Mboten. Tapi enten tengen kalau wong ngaku iso ndelok Allah. Nggih temenan. Kon gambar guyang-guyung. Gambarnya. Ya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Apa yang jenengan pikirkan itu mesti bukan Allah. Apa yang jenengan bayangkan itu mesti bukan Allah. Kok Gusti Allah swarga lho gak kira dibayangno jare Kanjeng Nabi. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Langon nggih. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Saking hebatnya swarga. Makhluk yang ngono apa meneh kholiknya. Ya, makanya sing paling enak niku kita beriman kepada Allah Ta'ala itu sebagaimana Al-Quran menyebutkan kita imani, sebagaimana hadis yang sahih menyebutkan kita percaya. Selesai Pak. Gak ribet-ribet kayak orang filsafat ya. Iman kayak Abu Bakar ngono ya. Nggak enak ya napa dikabari Isra Mi'raj. Bakar kancamu cerita ngene jarene suwengi iki nang Baitul Maqdis munggah nang langit pitu balik maneh gunung sepus mari. Kau percaya? Sapa sing cerita? Nabi Muhammad teman iya. Oh iya percaya nek Nabi Muhammad. Wis ngono ae. Wah kan enak nggih. Makanya gurunya bapak saya itu bilang gini. Nek Kanjeng Nabi sing ngomong, niki warnane napa Pak niki? Teh niki. Coklat kan saumpama, tapi kan gak mungkin nih. Saumpama Nabi ngomong ngeten iki abang, sampeyan kudu ngomong abang. Apa warnane abang? Nabi ngomong abang. Tapi kan gak mungkin Nabi coklat ngomong abang. Itu saking kita harus seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakno tanda-tanda kiamat ya terbukti kabeh lho kok jek percaya. Nek dukun ngomong situk dieling-eling, oh kok cocok kok. Ramalan situk gak cocok ya 1000 atau 100 nggih. Nah, itulah penyakit yang diimbus-imbuskan setan dalam hati kita. Sehingga kita masih ngakal-ngakali Allah Ta'ala. Makanya ada ulama yang sangat dibangga-banggakan oleh muridnya. Muridnya ngomong, kiai saya ini bisa menjelaskan tentang masalah keturunan ya, sampai ada orang bertanya 100 lebih pertanyaan dia bisa jawab tentang masalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jare wong tuwek berarti kiaimu ku tau bingung ping 100 mangkono perlu meyakinkan dan jawab sih. Lah wong nek mboten jelas kan perlu dalil, Pak. Nek kurang jelas kan perlu dalil. Sampeyan lapo njawab dalil srengenge ngono. Wong srengenge wis jelas ada. Paham maksudnya? Nek wis jelas gak perlu dalil, Pak. Wis jelas kok. Jen di dalil srengenge. Ya apa sih? Wong jelas jendino. Nah, kalau yang tidak jelas baru perlu dalil. Enggak, belum yakin perlu dalil supaya yakin. Makanya ketika mendengar orang tua itu mengatakan al-ba'ratu yadullu al-ba'ir. Onoe teledong itu berarti ya ono untoe. Ono alam semesta itu ya ono singgahi. Jari ini kiai ini sing dibanggakan murid, ya Allah jadikanlah imanku seperti wanita itu. Gak mikir tahu-tahu.
Ya. Gusti Allah itu sudah jenengan rasakan bagaimana hebatnya dalam mengatur kehidupan jenengan. Nggih mboten? Begitu indahnya. Nek ngeker rezeki bulet-bulet ono ae. Nek waya kena awak dhewe mesti kena awak dhewe. Masih gampang ketok welo-welo kaya kecekel tangan. Nek takdire ucul lucul. Nate Pak nggih. Teng sak lho iso ucul. Padahal wis disak ngene amplope. Ngono njupuk HP rut. Nah berarti kan 7 jatah sampean. Nabung sampai pirang-pirang wulan dintenteni hasilnya dijupuk. Lah enten nggih 1 juta nang tas. Kayak metu teko bank disaut jambret. Enten mboten? Lah ngono lak dikono kacang ijo ta opo? Nggih Pak Mansur nggih. Ya, makanya kita tidak tahu apa-apa. Wes golek bojo ya gak ngerti nek iku bojone. Mungkin begitu Pak ya. Ana sing disir memang takdire, ana sing disir balik-balik ocul-ocul terus takdire liya jenengan bisa apa? Kepingin anak lanang sing metu wedok terus kate iso apa? Kan ada Pak ya. Lahir wedok sampai terakhir lo ngomong, "Iyalah wedok mana?" Terus dilokno wong sampeyan kurang ajar temen Gus Allah. Dikek anak ya, Pak. Iyalah, meneh lak mantune lanang. Ternyata yang diiyalah itu mengecewakan hidupnya. Makanya jangan sampai kita bilang gitu sama anak kita. Iyalah wedok mana mengecewakan. Hidupnya itu mengecewakan orang tuanya. Naudzubillah. Barangkali kita seperti itu juga mohon maaf pada Allah Ta'ala nggih. Misalnya batin apa ta apa sing elek-elek nyuwun ngapunten Gusti Allah, sebab Allah itu sudah mengatur demikian rupa. Mugi-mugi kalau jenengan tetap syukur dan sabar dan bisa menghadap Allah dalam keadaan hati yang sangat bersih sehingga tidak sampai dicuci di neraka. Penjaga hadisipun anu Pak Mansur. Genjek. Nah niki 408 yang belum dibaca 409. Okay. Mari ditutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.